Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dan hari-hari kedepannya Allah selalu memberikan kesehatan, kesuksesan, kemudahan, serta kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat buat teman-teman semua bersama keluarga tercinta. Amin. Allahumma amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube saya dan selamat datang di Om Budi Channel buat yang baru nonton video-video saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu biar saya semakin bersemangat lagi membuat video untuk teman-teman semua. Dan gak lupa juga gambar jempol ke atasnya ditekan, karena like dari teman-teman sangat berarti buat saya. Karena dengan like teman-teman, saya merasa sangat dihargai dan suatu power besar buat saya. Serta tidak lupa kalau kiranya video ini bermanfaat, boleh di-share ke siapapun juga. Ke keluarga, ke teman-teman, pokoknya share sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang teman-teman sayangin. Biar bisa sama-sama mendapatkan manfaat dari video ini. Tombol loncengnya juga ditekan ya, biar teman-teman bisa tahu kalau ada video saya terbaru. Baik, buat semua yang mau gabung di grup WhatsApp ataupun grup Telegram, linknya nanti bisa lihat di deskripsi ya videonya. Semuanya gratis, jadi nggak usah nanya bayar nggak, gratis, masuk aja grupnya. Tapi mohon maaf grupnya tidak terlalu aktif karena di situ juga saya paling akan membagi quote-quote kecil deh. Nanti kita bisa silaturahmi bareng-bareng. Untuk yang telepon ke WhatsApp, mohon maaf, atau yang WA, mohon maaf, saya nggak bisa balas atau nggak bisa angkat karena begitu banyak yang telepon atau yang WhatsApp. Makasih banyak, makasih udah pada antusias. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya belum bisa balas, belum bisa angkat. Jadi saya buat grup, nanti di situ kita rame-rame aja sharing pengalaman atau kita diskusi deh di grup aja. Maka saya alihkan aja ke grup Telegram atau grup WA ya. Oke, sekarang saya mau ngebahas mengenai amalan sholawat yang saya gabungkan dengan masuknya kita ke Goa Keajaiban. Biar hasilnya lebih jos, lebih powerful. Mungkin semua udah pada paham ya bagaimana konsep rezeki dalam Islam. Udah pada paham belum konsep rezeki dalam Islam? Kalau yang belum paham bisa tonton video-video saya sebelumnya. Tapi di sini akan saya ulang sedikit. Konsep rezeki itu sebetulnya sederhana, teman-teman. Rezeki itu kita ibaratkan seperti air. Kita umpamakan rezeki itu seperti air ya. Dan jalur air itu adalah pipa. Jadi rezeki gimana sampainya ke kita itu harus melewati pipa. Nah, kalau pipa itu bersih, nggak ada sumbatan, nggak ada penghalang. Kalau airnya besar, maka keluar juga pasti besar. Karena nggak ada sumbatannya. Tapi kalau airnya besar, yang keluarnya kecil, nah itu ada sumbatan. Pasti ada sumbatan. Pasti ada penghalangnya. Karena pipanya sama, airnya sama, tapi kok yang keluarnya ada yang besar, ada yang kecil. Konsep rezeki itu sederhana, teman-teman. Semua air yang ada itu besar. Rezeki itu semua turunnya besar. Tapi yang keluar itu berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena masing-masing pipa beda-beda. Antara kita sama orang lain pipanya sama. Tapi sumbatan, penghalangnya beda-beda. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum? Penghalangnya itu apa sih? Sumbatan dalam pipa itu apa sih? Apa sih yang nyumbat rezeki kita? Ya, penghalangnya adalah dosa. Karena amal ibadah dan dosa kita berbeda dengan orang lain. Jadi pipanya sama, hasil yang keluarnya berbeda-beda. Karena apa? Karena ibadah dan dosa kita berbeda dengan orang lain. Nah, gimana biar pipa itu bersih dan airnya yang keluar besar? Berarti penghalang sumbatannya harus dibersihkan.
Gimana rezekinya biar deras? Berarti harus minta kepada Allah agar dosanya diampuni. Nah, kan sumbatan penghalangnya itu dosa. Lah kita minta ampun sama Allah. Kira-kira udah paham belum sampai sini konsep rezeki? Kira-kira udah paham? Tonton habis video ini langkah demi langkahnya, karena kunci rahasianya akan saya kasih tahu di belakang. Di video akhir akan saya kasih tahu kunci video ini, kuncinya akan saya taruh di belakang. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Yaitu agar dosa kita diampuni, kita harus mohon ampun kepada Allah. Salah satunya adalah masuk gua keajaiban. Sabar dulu teman-teman. Gua keajaiban itu apa? Mungkin teman-teman mengira gua keajaiban itu harus kita cari gua, kita masuk, kita tapa, atau kita sholat, atau ibadah dalam gua. Bukan seperti itu teman-teman. Jadi gini teman-teman, saya ngutip dari guru saya, Ustadz Nasrullah, mengenai konsep gua keajaiban. Kita doakan ya, sama-sama semoga Ustadz Nasrullah berserta keluarga selalu dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu guru saya teman-teman. Kita harus masuk ke gua keajaiban. Kalau mau rezeki kita lancar. Gua di sini bukan dalam arti sebenarnya teman-teman ya. Jadi bukan kita cari gua, kita masuk, enggak teman-teman. Berarti kita gua keajaiban tuh nanti saya terangin. Tapi yang dimaksud gua keajaiban tuh gini teman-teman. Kita harus memperbaiki diri dengan merayu Allah. Dengan cara perbaiki dan kencengin ibadah kepada Allah. Kita perbaiki ibadah kita dan kencengin ibadah kita. Jadi gua keajaiban itu apa sih? Baca Quran itu gua keajaiban. Jadi amal-amal ibadah itu gua keajaiban. Sholawat itu gua keajaiban. Sholat itu gua keajaiban. Tahajud, duha, baca Quran, puasa Senin Kamis itu gua keajaiban. Itikaf di masjid itu gua keajaiban. Ke majelis taklim, ke majelis ilmu itu keajaiban teman-teman. Jadi bukan kita ke gua keajaiban cari gua, nanti kalau dari gua gak ajaib, gak gitu juga teman-teman. Yang pertama iman. Kita harus yakin kepada Allah. Dan hanya Allah satu-satunya yang bisa nolong kita. Nggak ada yang lain. Kalau nggak yakin sama Allah, kita mau yakin ke siapa lagi? Jadi kita mau wiridnya kenceng, ibadahnya kenceng, sholawatnya kenceng. Kalau kita nggak yakin, pasti nggak akan dikabul. Banyak teman-teman yang ngeluh. Udah ngamalin sholawat Jibril 10.000. Udah sholat tahajud, sholat dua. Tapi belum dikabul. Tenang. Tenang, sabar. Yakin aja. Yakin lagi dipersiapkan oleh Allah. Kenapa nggak dikabul? Ya kitanya nggak yakin. Doa kita belum naik karena nggak yakin. Belum tembus ke langit. Udah turun lagi ke bawah. Balik lagi ke kita karena kita nggak yakin. Boro-boro sampai. Sampai aja enggak. Baru ke langit pertama dia turun lagi. Yang pertama teman-teman. Yang pertama iman. Kita harus yakin ya. Kencengin dulu imannya. Siapa? Ke Allah. Siapa lagi? Kita mohon ke siapa? Ke Allah. Nggak ada yang lain. Yang kedua, mohon petunjuk. Mohon petunjuk agar hutang kita selama ini kok nggak beres-beres. Mohon petunjuk. Rezeki kita kok gini-gini aja. Mohon petunjuk sama Allah. Pokoknya apapun juga bentuknya, mohon petunjuk sama Allah. Baik ya. Yang pertama iman, yang kedua mohon petunjuk. Kencengin dulu itu. Pikirin, niatin. Wah, udah beriman aja. Saya iman, saya yakin, saya yakini, saya imani. Saya percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa saya. Kapan? Terserah Allah. Saya yakin di saat yang tepat. Di saat yang tepat buat saya terbaik menurut Allah. Yang kedua, mohon petunjuk sama Allah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ibadahnya teman-teman. Makanya videonya jangan di skip dulu nih. Ibadah apa saja sih yang bisa dilakukan dalam gua keajaiban? Ini teman-teman yang pertama, perbaikin sholatnya teman-teman. Saya nggak bilang teman-teman sholatnya salah. Saya nggak bilang teman-teman sholatnya nggak diterima. Saya nggak bilang gitu. Cuma kita sama-sama sadari sholat kita udah bener belum? Iya pun sudah bener, yuk perbaikin. Mulai dari apa? Mulai dari wudunya. Wudu yang betul. Bacaannya kita harus pahami sama artinya. Jangan asal cuma komat kami tapi kita nggak ngerti artinya gitu. Jangan terburu-buru dalam mengerjakan sholat karena kita lagi terhubung sama Sang Pencipta. Karena kita lagi menghadap sama Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan semuanya ini, yang bisa mengabulkan semuanya ini.
Jangan terburu-buru. Waktunya tepatin. Jangan lalai. Jangan sholat ditelat-telatin. Waktunya sholat, kita malah asik main handphone atau asik yang lain sebagainya. Sholat itu prioritas nomor pertama. Saya pun masih belajar, teman-teman. Jadi, perbaiki sholatnya dari mulai wudhunya dan sampai tepatan waktunya. Nah, merayu Allah itu kan ibadah banyak banget ya untuk merayu Allah. Nah, sekarang ibadah apa aja ya yang dalam rangka masuk ke Gua Ajaiban ini? Yuk, boleh dicatat ya. Gua Ajaiban itu ibadahnya apa aja sih yang mudah, yang bisa kita kerjakan istiqomah, gratis, nggak perlu bayar. Hubungan kita sama Allah itu tidak ada penghalangnya, tidak ada batasnya. Kata Allah kan, katakan Muhammad, kalau ada yang tanya, aku sesungguhnya dekat. Gitu. Jadi Rasul sudah menyampaikan kepada kita. Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan bahwa Allah itu dekat. Jadi nggak ada jeda. Tinggal kitanya aja. Yuk, yang pertama boleh ditulis ini, boleh dicatat ya teman-teman. Yang pertama, dalam masuk ke Gua Ajaiban, yuk kita paksain sholat duha minimal 4 rakaat. 4 rakaat itu 2 salam. Paksain. Yang kedua, sholat tahajud minimal 4 rakaat, 2 salam. Paksain. Sholat tobat dan bertobat. Kita benar-benar tobat nasuha, mohon ampunan kepada Allah, dan berjanji kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama, kita tidak akan melakukan dosa, jauhi dosa, jauhi dosa, jauhi dosa. Baik, selanjutnya sholat hajat. Setelah sholat hajat, kita mohon sama Allah, doanya bebas. Teman-teman yang punya utang, yang punya amanah, sebut angkanya, silahkan ngomong sama Allah. Jangan sama saya nggak ngerti soalnya. Saya cuma bisa caranya, yang pernah saya lakukan, saya share ke teman-teman. Tapi kalau yang mengabulkan Allah, tergantung kita. Kita niat nggak? Yang pertama niat nggak? Kalau niat, apapun penghalangnya kita lakukan. Jadi nggak usah males-males. Niat nggak? Yakin nggak sama Allah? Sabar nggak kita? Kan kita mau minta tolong sama Allah. Jadi kalau kita maksa, kan nggak enak juga. Coba deh maksa sama pejabat. Maksa deh sama presiden. Bisa nggak? Nggak bisa. Kita ketemu presiden susah. Ini kalau sama Allah, ambil wudhu, sholat, kita mau sama Allah. Tinggal kita yakin nggak, gitu aja. Yang kelima, baca surat Waqiah ya. Al-Waqiah itu minimal 1 kali sehari. Minimal. Banyakin istighfar. Minimal 100 kali sehari istighfarnya. Catat ya. Banyakin sedekah. Jumlahnya bebas. Yang penting ikhlas. Pokoknya ikhlas gak ikhlas, udah sedekah aja. Jumlahnya bebas. Lebih besar lebih baik. Jumlahnya bebas. Ikhlas gak ikhlas, lakuin aja. Nanti sama Allah dibantu kok. Nanti sama Allah dibantu, diikhlasin. Jadi ikhlas. Udah, tenang aja teman-teman. Oke. Perbanyak sholat Nabi. Perbanyak sholawat Nabi. Sholawat Jibril minimal 1000. Kalau kita hajatnya besar banget, ya jangan 1000, 10.000, 20.000. Udah deh baca deh. Kan hajatnya besar. Kan gitu. Sholawat Syajaratul Nuqut 400 kali. Waktunya kapan? Setelah Isya sampai sebelum fajar. Kalau yang belum ngerti, tonton video saya sebelumnya. Baca Quran, tadarus Al-Quran itu minimal 1 hari 1 halaman. Minimal. 1 hari 1 halaman. Minimal ya teman-teman ya. Sholat qobliyah subuh, sholat fajar teman-teman. Kalau ada tambahan lagi ibadah, silakan teman-teman, monggo. Asal ibadah ini jangan mempersulit teman-teman. Ibadah itu kan mudah. Jadi jangan jadikan paksaan. Jadi sulit gitu. Wah, gara-gara ini mau ngamalin ini jadi pusing sendiri. Wah, waktunya ini ngebaginya. Aduh. Jangan teman-teman. Yang ridho aja, yang ikhlas sama Allah. Ya kita minta dibantu sama Allah, ya sudah, kerjakan saja. Lawan kata malas. Paksain. Coba niatin, lakukan selama 40 hari. Mudah-mudahan bisa dilakukan selamanya. Karena gini, apapun yang kita kerjakan berturut-turut selama 40 hari, bisa jadi kebiasaan tuh. Bisa jadi kebiasaan. Mudah-mudahan jadi kebiasaan, karena ini kebiasaan baik. Ibadah itu kan kebiasaan baik. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan terus selamanya. Gitu. Silakan dicoba teman-teman untuk yang ingin rezekinya lancar, ingin selalu ditolong sama Allah, silakan dicoba, paksain. Karena semua perlu proses. Kuncinya ada 3. Nah, kenapa video saya bilang tadi jangan di skip? Ini kuncinya 3. Yang pertama, paksain, lakukan biar istiqomah. Paksain, lakukan biar istiqomah. Yang kedua, sabar.
Sabar sama prosesnya, nikmatin aja, ibadah nikmatin aja, sabar sama prosesnya. Yang ketiga, yakin dengan yakin, yakinnya kalau Allah pasti tolong. Gak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Siapa lagi? Gak ada kan? Ini penting juga nih, teman-teman, penting banget. Biasakan saat baru bangun tidur, baca doa tidur. Baca doa bangun tidur. Setelah itu, bersyukur teman-teman. Bersyukur. Syukurnya apa? Syukur kita masih dikasih kesempatan untuk hidup. Syukur anggota badan masih normal. Coba teman-teman kalau bangun tidur matanya nggak bisa dibuka sebelah. Gimana? Nggak mau kan? Ya makanya syukuri semua. Syukuri, ya Allah, terima kasih hari ini aku masih bisa dikasih kesempatan hidup. Ya Allah, terima kasih organ tubuh semuanya masih normal. Ya Allah, terima kasih uang di dompet masih 20.000. Alhamdulillah. Syukuri semuanya. Setelah itu senyum, paksain senyum teman-teman. Senyum. Senyum aja. Bahagia. Kalau pagi ini diawali dengan senyum, dengan bahagia, dengan bersyukur, dengan senyum, doa bangun tidur, terus bersyukur, terus senyum, insya Allah hari itu keajaiban banyak banget. Padahal kita belum ngamalin amalannya ya. Tapi proses itu sudah dilakukan, itu insya Allah. Coba deh. Coba. Jangan malah marah-marah. Jangan begitu bangun tidur, nggak baca doa. Jangan begitu bangun tidur langsung pegang handphone. Lihat YouTube ini, nggak juga. Lihat WhatsApp, Instagram. Nanti aja, itu nomor 9 lah, nomor 10 lah. Yang pertama dilakukan, bangun tidur berdoa. Setelah itu bersyukur. Syukuri semuanya yang Allah telah beri kepada kita. Yang ketiga, senyum. Senyum aja. Kan senyum gratis. Senyum aja. Biar energi positif ini, alam semesta ini, baik, datang kepada kita. Senyum aja teman-teman. Sama, kalau mau tidur juga gitu. Sebelum berdoa, kita bersyukur dulu. Bersyukur, ya Allah, terima kasih hari ini diberi kelancaran, kemudahan. Misalnya aktivitas lancar, perjalanan ke kantor, ke sekolah, kemanapun juga lancar, diberi keselamatan. Tadi makan apa, syukurin. Tadi dikasih minum apa, syukurin. Dapat kopi, dapat susu, atau dapat jus, atau air putih aja, syukurin semuanya. Uang masih ada berapa, syukurin. Pokoknya syukurin semua. Selamatan, syukuri. Syukuri sama Allah. Setelah itu senyum lagi. Tutup dengan doa mau tidur. Udah tidur deh. Coba. Coba teman-teman. Dicoba aja. Kalau nggak percaya, ya gimana bisa percaya atau enggak? Orang belum dicoba ya. Pokoknya setiap hari bahagia deh. Bahagia. Namanya hutang hilang. Amanah hilang. Gaji. Wah nggak mikir. Pokoknya senyum deh. Tahu-tahu amanahnya lunas. Tahu-tahu apa yang diinginkan dikabul sama Allah. Tahu-tahu, wah Allah baik banget. Gitu teman-teman. Oke teman-teman. Jangan lupa kalau ada keajaiban. Teman-teman bisa kasih testimoni ke WhatsApp ya. Baik teman-teman. Mungkin segini dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah memberikan kebaikan dalam video ini. Semoga teman-teman yang berniat menjalankan, saya doakan bisa istiqomah, lancar, dan Allah kabulkan segala hajat teman-teman. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.